Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam praktek adaptasi tasawuf sering masih kalah dengan angan-angan kita sendiri. Itu artinya kita masih kalah dengan akal, nafsu, ya, pikiran dan sebagainya. Berarti kita ini pun juga belum mati. Mutu qabla anta mutu, termasuk itu adalah kita menundukkan pengaruh akal, ya, pengaruh nafsu dan sebagainya, yang itu sifatnya masih pada ketergantungan sifat baru manusiawi. Bukan berarti kita ini nggak berakal. Nanti kalau kita berkolbu, itu pun kita seolah-olah nanti berakal. Tapi akal yang ditundukkan, ya, akal yang terpimpin, ya. Jadi akalnya ini tidak beserta setan, tapi terpimpin Allah. Makanya menjadi cemerlang, ya. Nah, demikian juga panca indera. Kita ini nggak memakai panca indera yang ketergantungan sifat baru manusiawi lagi, yang beriman, ya. Tapi kita memakai seperti panca indera, tapi pusat kontrolnya lewat kolbu. Tetap rasanya seperti melihat, meraba dengan merasakan, ya. Tapi melihatnya ini terhubung, ya, connect dengan sambungan akan Allah melalui nurnya. Karena yang bikin kita melihat, mendengar, meraba dan rasakan itu bukan lagi 5 indera baru, ya, tapi indera dari alam qadim. Nur dengan nur sama dengan limit qadim. Demikian. Nah, jika kita ini, ya, akalnya dari akal qadim, ya, ini kias saja, ya. Panca indera kita dari panca indera qadim, pikiran kita dari qadim, limit qadim semua, pasti manusianya itu akan tunduk manut, ya. Makanya banyak yang masih gagal akan adaptasi kepatuhan, ketaatan akan guru zahir. Ini berarti akalnya, pikirannya, panca inderanya ini belum memakai yang kodimnya, tapi masih memakai yang baru, ya. Dan ini pasti akan berontak, ya. Makanya kita banyak kalah dengan angan-angan dan maunya sendiri, ya, ingin untuk dimaklumi. Karena apa? Kalau yang bukan Allah, kalau tidak berserta Allah pasti setan, dan pasti akan berusaha menolak, menghindar, itu auto, ya. Demikian. Kemudian punya rasa khawatir, takut, tidak enak, berat, resiko, dan sebagainya. Sehingga kita ini menolak, membantah, menunda, meringan-ringankan, tidak langsung auto sampai nawatokna atau siap laksanakan. Nah, ini sebetulnya membuktikan kita itu belum mati. Kalau kita ini beneran mati, yang mutu keblanta mutu, kita diapa-apain Tuhan, itu manut, itu pasti, ya. Kita ini masih membangkang, ya. Nah, di turen sebelumnya pernah kami terangkan, kita ini sebetulnya perang metafisik, ya.
dari dimensi kita tuh berusaha naik ke dimensi yang lebih tinggi. Tetapi ada dimensi yang lebih rendah, ini mempengaruhi kita. Yang kontra dengan dimensi tinggi. Ibarat kita itu di dimensi B, di atas kita itu ada dimensi A ya. Dan di bawah kita itu ada dimensi D. Orang beriman itu sudah adaptasi kodim semuanya. Jadi sebaliknya wujud kenyataan yang materi ya, yang duniawi, sebetulnya kita ini murni metafisika kodim. Hanya saja apa-apa yang mengganggu kontra dengan A ya, dengan daya tarik ke atas, ke dimensi atas, karena kita masih gede ya, semuanya gangguan ya, penolakan, pembelokan, pembantahan, apa saja itu sebetulnya metafisika kodim dari dimensi rendah. Cuman wujudnya bisa jadi apa saja. Kita dibikin sakit, dibikin lupa, dibikin kecelakaan, dibikin sibuk dengan pekerjaan, diomeli istri, ban bocor, apa saja. Itu sebetulnya pendahilan daripada metafisika kodim dari alam rendah. Ya, dari B, kalau kita naik ke atas, mengalami kuantum ya, resultante transenden ke A, maka C itu akan hilang ya. Jadi kenyataan yang mengganggu saja akan hilang menjadi fata morgana. Makanya sebetulnya kita nggak ada alasan atau pemakluman ya. Kalau kita ini masih kalah, masih terganggu, ya, ini nggak bisa pemakluman ya. Dimaklumi karena sakit, dimaklumi karena nggak punya uang, itu sebetulnya adalah perang kita, ya. Gimana cara kita itu bisa menang dan naik dimensi? Berarti kita masih kalah, berarti kita harus loading, harus tune up ya. Makanya kita harus introspeksi diri ya, kenapa masih kalah. Kalau kita tuh mepet dengan Allah dan tali sistemnya, itu nggak mungkin ya bisa kemasukan seperti itu ya. Makanya apa saja, siapa saja yang kita ini masih kalah dengan wujud apa-apa yang mengganggu kita, yang fisik itu sebetulnya metafisik ya, apa saja, kalau kita ini masih kalah, perbanyaklah istighfar. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menjadikan keadaan itu menjadi alasan pemakluman, jangan. Harusnya kita itu menang ya, karena mendapat ujian, Allah itu memilih yang diuji itu pasti mampu ya. Allah itu menguji yang telah mampu ya, takaran Tuhan ya. Jadi asal maju saja secara rumus ya, itu pasti mampu dan pasti lolos. Karena dipilih Allah mendapatkan ujian itu bagi yang mampu ya. Nah, kalau itu kita kemudian meringan-ringankan, akhirnya kita nggak melampaui batas limit ujian. Akhirnya kalah. Ya, begitu. Kita ini mau ditambah nur, mau ditambah potensi Tuhan. Makanya harus menang ya, melawan dimensi metafisika kodim dari alam rendah. Yang wujudnya bisa jadi apa saja. Sakit, sibuk, nggak punya uang, kecelakaan, dimarahin istri, hutang, dan sebagainya. Sebetulnya itu pun juga adalah wujud karma kita. Dari kehidupan ini